Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad SK serta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 golongan 3 angkatan 4 kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan Learning Journal agenda 3 yang diberikan oleh tutor Bapak Zulfatah SPD MM. Learning Journal kali ini kami laksanakan dengan cara asinkronus atau asinkron, yaitu sebuah metode pembelajaran yang memiliki waktu yang fleksibel antara peserta dan tutornya, di mana kita diberikan bahan ajaran untuk dipelajari masing-masing yang nanti akan didiskusikan bersama tutor. Adapun yang saya pelajari yaitu digital skill, yang merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak, teknik informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dasar 1 yaitu pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital, handphone atau PC, juga pengetahuan dasar mengoperasikan peranti lunak, software, serta aplikasi. Dasar 2 yaitu pengetahuan dasar tentang mesin telusur, search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar. Dasar 3 yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti settings. Dasar 4 yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara online. Berikut beberapa jenis konten negatif yang terjadi fenomena saat ini, yaitu hoax, yaitu adalah sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kita. Kata ini sangat populer belakangan ini di Indonesia. Berbagai peristiwa besar sering diiringi oleh kemunculan hoax, misalnya seperti peristiwa politik, bencana alam, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya, cyberbullying, yaitu bentuk perundungan ini dapat berupa doxing, artinya membagikan data personal seseorang ke dunia maya, cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, dan revenge porn, yaitu membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim seseorang. Dan terakhir, hate speech atau ujaran kebencian, yaitu adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok. Oleh karena itu, kami belajar untuk menyeleksi informasi dan menganalisis sesuai etika dalam berinternet, yaitu ingatlah akan keberadaan orang lain di dunia maya, juga taat pada standar perilaku daring yang sama dengan yang kita jalani di kehidupan nyata, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya, juga membentuk citra diri yang positif, menghormati privasi orang lain, memberi saran atau komentar yang baik, hormati waktu dan menit orang lain, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang, dan terakhir tidak melakukan seruan atau ajakan-ajakan yang sifatnya tidak baik. Dan juga kami menyeleksi dan menganalisis informasi yang tidak sesuai dengan etika berinternet, yaitu menyebarkan berita hoax atau berita bohong dan palsu, ujaran kebencian, provokasi, hasutan atau hinaan, pornografi, pencemaran nama baik, penyebaran konten negatif, modus penipuan online, cyberbullying, perjudian online, dan cybercrime, yaitu ancaman keamanan cyber. Berikut tips untuk menghindari berita hoax, yaitu 1. Teliti judul dan situsnya. Judul harus nyambung dengan situs web dan juga harus kredibel. 2. Awas jebakan phishing, di mana meminta untuk mengklik link di suatu unggahan yang mencurigakan.
3. Belajar pakai autentifikasi 2 faktor untuk mencegah orang lain login dari tempat lain. 4. Jangan asal bikin password, yaitu gunakan kombinasi huruf dan angka. 5. Saling bantu sharing cari berita hoax dengan cara mengkomparasi dengan berita yang kredibel. Dan berikut tips menghadapi cyberbullying. 1. Kita dapat melaporkan posting tersebut di sosial media karena seluruh media sosial berkewajiban menjaga penggunanya tetap nyaman berinteraksi. 2. Jika perundungan tersebut membahayakan, segeralah menghubungi polisi. 3. Cobalah mengambil gambar screen capture bukti perundungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat melapor. Adapun melawan ujaran kebencian, yaitu dengan menyebarkan ujaran cinta, yaitu baca ketika melihat sebuah postingan, jangan hanya baca judul terus langsung bereaksi, baca dulu baik-baik isinya. Renungkan, setelah membaca, renungkan isinya positif atau negatif. Bermanfaatkah jika di-share atau membawa kebahagiaan atau kemarahan. Lanjut, di-share jika postingan tersebut menimbulkan kebahagiaan dan nilai-nilai positif lainnya. Kemudian sebarkan. Terakhir, rejoice, bersukacitalah karena telah turut menyebarkan love speech dan membuat dunia lebih baik. Sekian dulu jurnal dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.